Ada mafia kalau nggak ada user dari mafia ini. Tapi kalau untuk cari mafia, main uang, ikuti aja orang-orang yang bermain di dalam dunia pertahanan itu siapa. Saya sangat berharap akan segera diadakan audit terkait MRO. Tapi pada saat pembelian khususnya sebetulnya alat bidik senjata, tetapi saya ditawari dengan harga tertentu, saya merasa kok terlalu mahal. Saya cek lagi, apa betul sekitar segitu? Dicek di internet, tidak sampai segitu. Ternyata harganya hanya sekitar $1.200. Nah, pada saat di pabrik, saya terkejut harganya $750. sebenarnya sih kalau KPK betul-betul serius, kan gampang aja. Misalnya nih saya main nih, seberapa banyak sih saya punya akun di Indonesia? Terus apakah akun saya di Indonesia nggak ada hubungan ke luar negeri misalnya? Itu kan bisa dilihat. Sekarang kita apalagi dalam negara ASEAN, kita terbuka nggak bisa money laundering. Bapak tahu kenaikan anggaran pertahanan kita berapa? 400%. Tepatnya 389%. Anggaran besar, tetapi kemudian readiness tidak mengikuti anggaran yang besar. Apa yang terjadi? Yang saya bilang harus diaudit untuk tahu apa yang terjadi, kan saya nggak bisa menduga-duga. Tapi kalau untuk cari mafia, main uang, ikuti aja orang-orang yang bermain di dalam dunia pertahanan itu siapa. Saya sangat berharap akan segera diadakan audit terkait MRO. Tapi kembali kepada Nanggala, buat saya itu tetap apapun kita mesti tahu penyebabnya, karena ini bencana besar. Bongkar mafia alutsista, Jenderal TNI tolak suap 20 miliar rupiah. Ketika saya menyatakan itu tinggal dicari aja. Gampang kok nyarinya, asal mau. Kalau saya boleh saran, bagi koruptor yang parah, dimiskinkan saja. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menyisakan kepahitan yang teramat mendalam bagi bangsa Indonesia. Insiden yang menyebabkan gugurnya 53 prajurit hiu kencana diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang. Salah satu hal yang menjadi sorotan dari adanya insiden tersebut adalah mengenai pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista di tubuh TNI. Apalagi setelah salah seorang analis pertahanan, Koni Rahakundini Bakri, mengeluarkan statement mengenai keberadaan mafia alutsista yang menambah persoalan sistem pertahanan Indonesia. Namun hingga saat ini, Koni enggan menyebutkan siapa sosok mafia berinisial M yang pernah disebutkannya beberapa waktu lalu dalam sebuah diskusi daring. Menurutnya, mencari dan mengikuti jejak mafia bukan hal yang sulit asalkan ada kemauan dan keseriusan. Salah satunya dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saya kemarin bilang soal Mr. M, itu langsung bilang gitu. Siapa sih itu? Nggak akan pernah saya sebut lah. Kira-kira? Kita punya, nggak akan saya sebut. M, huruf keduanya aja. Nggak akan saya sebut. Intinya pokoknya adalah ketika saya menyatakan itu tinggal dicari aja. Gampang kok nyarinya, asal mau. Asal betul-betul yang ini nggak semua terlibat ya. Gini loh, nggak mungkin ada mafia kalau nggak ada user dari mafia ini. Sebenarnya sih kalau KPK betul-betul serius, kan gampang aja. Dirinya juga berpendapat bahwa memang ada aturan jika KPK tidak boleh masuk ke dalam Kementerian Pertahanan, juga TNI terkait dengan kerahasiaan negara. Namun, untuk mencari mafia, tinggal ikuti saja mereka-mereka yang bermain di dalam dunia pertahanan. Adanya permainan alutsista ini sebenarnya pernah diungkap mantan KSAD, almarhum Jenderal Purnawirawan Pramono Edy Wibowo. Dalam buku berjudul Pramono Edy Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan, ipar SBY ini menceritakan soal sengkarut pengadaan alutsista TNI, di mana saat itu TNI Angkatan Darat akan membeli alat bidik atau teropong untuk senapan serbu SS-2 dari luar negeri karena PT Pindad belum memproduksinya. Pihak penjual waktu itu menawarkan harga 30 juta rupiah per unitnya. Memang pada saat pembelian khususnya sebetulnya alat bidik senjata. Alat bidik senjata itu saya ditawari dengan... Berapa itu? Saya masih pangkostrat waktu itu ya. Tetapi saya ditawari dengan harga tertentu. Saya merasa kok terlalu mahal.
Karena merasa harga tersebut tak wajar, Pramono Edi kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menanyakan langsung ke pabriknya di Amerika Serikat. Nyatanya, harga dari pabrik hanya 9 juta rupiah. Bayangkan, selisih 21 juta tiap unitnya.